Instalasi militer Israel dan Amerika Serikat di seluruh Timur Tengah dalam jangkauan rudal Khorramshahr 4 Iran. Mengutip Tribun News pada 3 Februari, kabar ini dilaporkan oleh beberapa sumber internasional, satu di antaranya Euronews. Dilaporkan menurut Garda Revolusi Iran atau IRGC, rudal Khorramshahr 4 pernah digunakan Iran baru-baru ini. Tujuannya untuk menargetkan Israel setelah Amerika Serikat menghancurkan 3 fasilitas nuklir Iran pada Juni 2025. Juga rudal ini sebelumnya juga dipakai dalam serangan True Promise 1 dan True Promise 2 pada April dan Oktober 2024, menyusul pembunuhan pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah dan Komandan IRGC Abbas Nilforouzan. Sementara itu, pejabat Iran mengklaim Khorramshahr 4 mampu membawa hulu ledak hingga 1.500 kg, menandakan fokus pada daya hantam konvensional yang besar ketimbang jarak tempuh. Adapun Khorramshahr 4 menggunakan bahan bakar cair dengan akselerasi cepat, memiliki waktu terbang singkat, serta hulu ledak bermanuver untuk menghindari sistem pertahanan rudal. Rudal ini pertama kali diuji pada Januari 2017 dan diklaim mampu menyerang hingga 80 target di area sasaran. Khorramshahr 4 adalah rudal balistik jarak menengah setinggi 13 meter yang diresmikan pada Mei 2023 dengan jangkauan sekira 2.000 km. Dinilai rudal ini cukup untuk mencapai instalasi militer Israel dan Amerika Serikat di seluruh Timur Tengah. Iran menyatakan telah mengaktifkan ruang perang dan pasukan disiagakan. Hal ini diutarakan oleh Komandan Penerbangan Garda Revolusi Iran lewat juru bicara Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Ebrahim Rezai. Mengutip Iran Internasional pada 3 Februari, hal ini diutarakan oleh Komandan IRGC itu kepada anggota parlemen pada Senin 2 Februari 2026. Rezai menyebut Komandan Penerbangan IRGC itu menegaskan ruang perang Iran aktif dan pasukan siap menghadapi konflik apapun. Dia juga menyebut Komandan Senior Iran melaporkan kesiapan militer dan pengawasan intelijen ketat terhadap musuh serta rencana operasional menghadapi potensi konflik. Ia pun memperingatkan serangan Amerika Serikat akan memicu konflik regional yang lebih luas, menegaskan kepentingan militer dan ekonomi Amerika Serikat berada dalam jangkauan Iran, serta mengklaim kemampuan rudal Iran meningkat dan mampu menembus pertahanan Israel dengan respons keras dijanjikan atas setiap tindakan permusuhan. Upaya pembunuhan seorang pemimpin politik senior Hamas, Khalil Al-Hayya, dilaporkan gagal. Militer Israel dilaporkan batal meluncurkan rudal ke bandara di Beirut karena kurangnya informasi intelijen. Mengutip Palestine Chronicle pada 3 Februari, hal ini dilaporkan oleh sumber utama Israel Kan pada 2 Februari 2026. Sebagai informasi, Al-Hayya telah masuk daftar target pembunuhan prioritas tinggi Israel sejak awal perang Gaza dan telah beberapa kali menjadi sasaran serangan. Terbaru, militer Israel dilaporkan membatalkan rencana pembunuhan terhadap pemimpin senior Hamas Khalil Al-Hayya di Bandara Internasional Beirut pada awal perang Gaza. Padahal Badan Keamanan Israel dilaporkan telah melacak pergerakannya dengan cermat dan telah bersiap meluncurkan rudal ke bandara. Namun operasi tersebut dihentikan karena intelijen Israel tidak memperoleh kepastian lokasi target sehingga dikhawatirkan beresiko gagal. Presiden Palestina Mahmud Abbas mengumumkan seruan baru ke warga Palestina. Abbas meminta agar seluruh warga Palestina di tanah air dan diaspora untuk memilih Dewan Nasional Palestina. Mengutip Kabarni pada 3 Februari, hal ini diutarakan oleh Abbas pada Senin 2 Februari 2026. Sebagai informasi awal, pemilu di Palestina dijadwalkan akan berlangsung pada awal November. Lantas, dekret Presiden mengundang rakyat Palestina di dalam dan di luar negeri untuk mengikuti pemilu langsung dan rahasia, diminta untuk memilih Dewan Nasional Palestina pada 1 November 2026. Ia juga menambahkan bahwa pemilihan akan diadakan dimanapun lokasi yang memungkinkan, baik di dalam dan di luar negara Palestina,
dan dengan cara yang memastikan partisipasi seluas mungkin dari warga Palestina di tempat tinggal mereka, dipastikan dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di negara tuan rumah. Sebagai informasi, meski pemilu dapat diatur di tepi barat dan Gaza, mekanisme pemilihan bagi diaspora Palestina masih belum jelas. Dekret Abbas juga mensyaratkan komitmen kepada organisasi pembebasan Palestina dan solusi dua negara, di mana yang artinya mengecualikan Hamas dan Jihad Islam, serta belum menjelaskan apakah pemilu ini menggantikan pemilihan presiden dan legislatif Palestina. Amerika Serikat berpotensi dikepung proksi-proksi Iran. Perang skala besar dan penuh yang melibatkan Iran disebut akan menciptakan konflik multifront. Mengutip RT.com pada 3 Februari, hal ini merupakan hasil penilaian dari Ahmed Khuzaieh, konsultan politik yang berbasis di Manama. Pernyataan ini diutarakan dalam wawancara eksklusifnya terbaru dan rilis pada 3 Februari 2026. Perlu diketahui di awal, meningkatnya pengerahan armada Amerika Serikat di Teluk Oman menandai fase paling berbahaya dalam ketegangan Washington-Teheran meski jalur diplomasi masih terbuka. Para ahli memperingatkan resiko konflik akibat salah perhitungan. Sementara Amerika Serikat menekan Iran agar berunding dan membuat konsesi terkait program nuklir, rudal balistik, serta dukungannya terhadap kelompok bersenjata. Lantas ketika ditanyai tentang dampak yang akan ditimbulkan oleh perang semacam itu terhadap kawasan dan dunia, Khuzaieh memberikan jawaban. Menurutnya, perang skala penuh yang melibatkan Iran dan negara-negara Teluk akan memiliki dampak yang menghancurkan bagi Timur Tengah, dimulai dengan ketidakstabilan yang meluas di berbagai front. Kelompok proksi Iran seperti Hizbullah, milisi Irak, dan Houthi kemungkinan akan meningkatkan serangan terhadap pasukan Amerika Serikat, Israel, dan infrastruktur Teluk. Bahkan diprediksi bisa menciptakan konflik multifront yang akan membebani pertahanan regional. Tak hanya itu, gangguan di Selat Hormuz berpotensi memutus pasokan minyak global, juga melumpuhkan ekonomi kawasan dan memicu krisis kemanusiaan serta pengungsian massal. Sementara itu, konflik regional yang melibatkan Iran berpotensi memicu lonjakan harga energi, mengganggu perdagangan global, dan memperlambat ekonomi dunia. Perang ini juga dapat memperdalam polarisasi geopolitik antara blok Amerika Serikat dan sekutunya dengan Rusia, Cina, juga melemahkan lembaga internasional serta membentuk ulang pasar energi dan dinamika keamanan global dalam jangka panjang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.